Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan membuat tutorial cara membuat website dengan WordPress dengan menggunakan localhost. Dalam hal ini nanti saya akan menggunakan akan menggunakan beberapa tool ya. Jadi kita membuat website dengan WordPress di localhost ini yang kita butuhkan adalah localhost. Dalam hal ini saya memang menggunakan SAM ya. Dan ada banyak yang lain, silahkan dicari di Google, banyak yang untuk localhost, tapi dalam praktek ini saya menggunakan SAM. Kemudian file WordPress ya. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi seperti ini SAM ya, kita install dulu, kita download. Habis kita download, lalu kita download juga WordPress. Ini langsung saya praktekkan saja supaya tidak bingung ya. Jadi yang pertama kita harus punya SAM. Caranya adalah ini ya. Perhatikan di sini kita akan masuk ke browser ya, kemudian kita akan cari di Google, ketemu gini ya, Google. Kan kita mau mencari SAM. Kalau kita menggunakan Windows ya, ini saya prakteknya menggunakan Windows, jadi ini bisa di download. Nah ini download begini ya, lalu kita pilih sesuai spek kita. Kalau misalnya kita menggunakan Windows ya ini, kalau menggunakan Linux ya ini, kalau OS yang lain ya misalnya kita pakai Apple ya ini. Nah ini kan kita sudah ada, saya dalam hal ini memilih Windows yes, dan disesuaikan ya, saya menggunakan download yang terbaru saja ya, jadi kita yang 64 bit. Ini saya sudah, caranya mudah, ini tinggal di download ya. Setelah di download lalu diinstal ya, setelah di download lalu diinstal ya. Ini di download dulu, setelah itu diinstal ya. Ini contohnya ya, ini contohnya, bisa ini saya download misalnya yang versi terbaru ini. Nah ini kita download. Nah ini sudah keluar, ini filenya, ini lagi download ya. Kita tunggu sebentar, kurang 50 detik ya. Sambil kita mencari, kita akan download yang namanya WordPress. Jadi kita download WordPress, sama kita cari dulu di Google, kemudian kita cari WordPress. Nah, WordPress download boleh juga ini yang dipilih ini ya, wordpress.org ya, org ini, kemudian kita download ya. Sudah kita download ini WordPress versi 551. Jadi ini saya gunakan untuk yang Windows ya, mungkin kalau yang pakai Linux bisa download yang bawah ini, yang tar.gz ini ya. Saya menggunakan Windows, maka ini yang saya download. Ini saya download ya. Nah ini sudah terdownload, ini proses download ya, seperti ini ya prosesnya. Nanti kita lihat, misalnya kita lihat SAM-nya kita sudah ada nih di sini. Ini kan sudah masih prosesnya, kita lihat. Nah ini tinggal diklik seperti ini ya. Kita tunggu sebentar ya, klik seperti ini. Nah ini prosesnya, karena saya memang sudah sudah ada SAM-nya, maka ada warning. Tapi yang tidak ada SAM-nya nanti akan ada proses install ya, seperti ini kan. Ini nanti akan ada seperti ini, next saja, kemudian pilih di sini ya, pilih sini. Nanti kan ini ada tulisan next, kita next. Kalau lokasi ini folder ini bisa kamu gunakan apa saja, terserah di folder apa saja, tapi dalam hal ini saya milih di C ya. Ini saya cancel. Kenapa saya cancel? Karena saya sudah menginstal ya. Jadi ini saya cancel installation, tapi yang bagi yang belum install di next ya, next sampai finish, nanti akan mengikuti sendiri, gampang kok. Nah ini karena saya sudah menginstal maka saya cancel ya. Ini hanya contoh saja seperti ini ya. Setelah itu ini jadi, maka apa yang berikutnya yang kita lihat
yang kita lihat apalagi sekarang kan kita sudah ada downloadan itu, maka ini WordPress ini harus ada. Nah ini WordPress ini kan ada file baru ini namanya WordPress ya. Sekarang sebelum itu kita masuk ke SAM. Nah, ini di copy ya, ini di copy. Saya tadi kan SAM kan di C ya, C, kemudian di sini ada namanya SAM. Nah diklik, kemudian di sini ya, di sini ada tanda htdoc, ini htdoc ya. Jadi htdoc ini apa namanya digunakan untuk menyimpan data kita, file kita ya. Saya buat di sini. Misalnya saya ingin membuat website dengan nama detok.com. Nah, ini contoh ya, detok.com ini. Nah, kita buat foldernya namanya detok.com. Nah, detok.com ini supaya nanti bisa dijalankan, kita kasih file WordPress ini ya, taruh sini. Sudah, ini kan sudah masuk ke sini. Nanti setelah itu kita ekstrak ya, kita ekstrak here ya, ekstrak here. Nah, karena saya ingin dia tampil di sini di foldernya detok.com, maka ini saya pindah. Ini saya copy semua, Ctrl A, Ctrl X ya. Saya pindah ke detok.com sini, Ctrl V. Nah, udah jadi kan? Nah ini, sehingga nanti kalau misalnya kita ini ditampilkan langsung dari detok.com, ini sudah ada isinya di sini. Jadi kalau enggak ya nanti kita ada folder baru WordPress, jadi detok.com /WordPress baru tampil. Kalau ini kan langsung tampil ke sini ya. Ini yang WordPress ini sudah kosong, enggak ada isinya. Nah, supaya enggak membingungkan, ini saya hapus saja. Saya hapus. Nah, dah. Sekarang sudah ini WordPress kita ya, sudah ada. Lalu ini WordPress kita sudah ada di sini, maka sekarang yang kita lakukan adalah kita menghidupkan SAM kita ya. Ini SAM kita hidupkan, kita nyalakan localhost kita ini. Yang menggunakan lain silakan ya. Ini yang penting ini Apache sama MySQL ini dinyalakan ya. Kalau sudah nyala, kita tes apakah dia itu sudah jalan apa belum. Kita tes di localhost ya, ini localhost, kita ketik ini. Oh ternyata sudah, kan ini sudah jalan kan, sudah jalan ya. Nah ini kan sudah jalan. Sekarang kita ingin membuat, jadi langkahnya tadi setelah kita mendownload WordPress, kita ekstrak di tempat ini ya, sesuai dengan tempat kita, misalnya di detok.com ini. Ini kan kalau kita jalankan detok.com berarti masih belum bisa ya, karena belum kita buat ini ya, detok.com ini. Kalau kita jalankan, apa yang dilakukan kita lihat ya. Ini dia masih ngambil ya. Nah dia akan masuk ke install. Ini kalau kita tarik continue begini, kan dia minta database name. Ini kan database name, username, password. Ini kan kita apa namanya, kita harus mengisi ini. Nah sebelum mengisi ini, mengisi database name, database username, database password, database host, tabel traffic, maka kita harus membuat dulu di tabelnya ya. Kita harus membuat dulu di PHP MyAdmin. Jadi database-nya harus kita buat dulu. Caranya kita buat ini localhost ya, kemudian garis miring PHP MyAdmin. Masuk kan? Nah, saya ingin membuat sebuah tabel ya di sini, database nih. Maaf, bukan tabel, membuat database ya. Ini database ya. Kita membuat namanya detok. Wah, anggap saja namanya detok ya. Detok kita buat. Nah, udah jadi ini detok.
Oh, ini detok sudah jadi kan. Nah, ini detoknya sudah jadi ya. Kalau detoknya sudah jadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menginstal tadi ya. Jadi detoknya tadi kita jadikan apa namanya, data ya. Ini detok ini kan kita sudah punya ini. Maka sekarang kita ke sini ya. Kita let's go ya. Tadi kan database kita namanya detok. Nah, kita isi detok. Username-nya ya, username-nya kita menggunakan root karena tadi kita kan di localhost, jadi kita di root atau di hosting kita di root. Password kita kosongkan ya, kosong. Kemudian tapi host kita di lokal. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini detok ini dari sini, nama ini ya. Jadi dari apa namanya? Kalau kita lihat tuh dari sini. Ini detok ya. Jadi di sini nih ada detok ya. Ini detok ini. Ini adalah nama yang kita buat di sini nih. Nah. Ya, itu. Kemudian apa namanya? Kita isikan di sini nanti. Ini detok ya, ini detok. Harus persis, tidak boleh beda. Setelah itu kita submit. Nah, run to installation. Wah, sudah kan? Lalu sekarang kita membuat nama website kita. Misalnya website kita adalah media online detok Indonesia misalnya. Ini kita buat seperti ini. Misalnya ini ya. Kemudian username-nya kita buat admin ya. Terus password-nya ini kita buat, misalnya saya buat 327 misalnya begini ya. Jadi ini bisa disembunyikan begini ya. Nah, kalau kita pengen lihat kan ini supaya nggak lupa ya. Ini kita lihat ya. Jadi ini diingat-ingat jangan sampai lupa. Kemudian kita email kita apa? Bisa kita buat email ini ya, kita taruh sini. Lalu install WordPress ya. Perhatikan di sini ada install WordPress ini ya. Jadi harus apa namanya? Harus diinstal di sini nih. Ini namanya install WordPress di sini. Ini ya. Install WordPress. Setelah itu kita apa yang kita lakukan? Install ya. Install WordPress. Nah, udah jadi kan? Sekarang kita bisa masuk ke sini ke dalamnya ya. Tadi kan namanya admin ya, kemudian ini passwordnya ya. Ini tadi kan passwordnya. Kemudian kita login. Udah masuk kan? Nah, kalau sekarang sudah masuk, kita udah jalan. Jadi ini sudah website kita sudah jalan ya. Sekarang kita coba untuk hapus ya. Kita hapus beberapa hal yang kurang bagus. Kita lihat tadi kan di postingan ini ada hello world ya. Ini kita hapus aja hello world ini. Ini cara menghapus file ya. Hapus. Kemudian saya ingin template ini mau saya ganti dengan yang bagus. Kita bisa upload dari sini nih banyak pilihan ini ya. Ini yang gratis. Jadi kita bisa ambil dari sini juga. Misalnya saya mau ngambil apa namanya ini ya. Kita cari coba media e-learning ada nggak e-host misalnya. Ada nggak? Ternyata ada juga ini. Kita lihat di sini ya yang untuk pembelajaran. Coba kita lihat di sini ya, ini gratisan semua nih template ini ya. Pilih mana ya? Ini entrepreneur Pagely. Coba satu pengen cari ya
untuk media belajar ya, ini daily school ini kayaknya. Online course ini coba saya pilih ini ya. Ini bisa dilihat dulu ya, di preview dulu tampilannya seperti apa, bisa dilihat. Nah ini tampilannya tuh seperti ini dia. Nah, kalau kita nggak mau yang ini ya bisa kita pilih yang lain. Misalnya kita cari lagi yang sesuai selera kita ya. Misalnya ini yang Edu Live ini ya, kayaknya kok bagus. Nah ini kita lihat di sini nih. Nah ini kayaknya juga kurang menarik juga ya. Coba kita cari yang agak lebih bagus. Welcome to Campus ya, ini coba saya pakai ini aja. Langsung ini diinstal ya, install begini. Nah maka dia akan terinstall di dalam apa namanya ini website kita ini. Nah ini sudah kemudian kita activate, berarti ya ini diactivate. Saya lihatkan di sini ini ada activate. Nah diactivate ya, tinggal diklik activate. Maka kalau tadi bentuknya kan apa namanya masih kurang bagus ya, sekarang kita lihat harusnya berubah ya. Kita coba cek ya, kita cek. Iya ini hasilnya. Kenapa kok hasilnya kok nggak ada gambar-gambarnya ya, karena memang belum kita setting ya. Ini bisa kita setting, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya saya ingin salah satunya di appearance ini ya, kemudian di sini ada apa custom ya, custom, ada menu ya, ada theme editor. Kita bisa pilih di sini themes, itu untuk milih. Kemudian kita ke customize ya, customize ini. Nah ini kita bisa customize di sini. Nah ini ya, misalnya kita set identifikasi, ini kan sudah tagline-nya apa, misalnya apa ya, misalnya online media online Indonesia media apa the best misalnya apa ya, media online Indonesia. Tagline tuh biasanya apa sih kalau misalnya kita membuat tagline ya? Kalau misalnya ini tagline-nya the best online news misalnya begitu ya, kita buat gitu. Nah kemudian kita publish ini, maka di sini akan berubah nih ya, ini kita akan berubah. Nah ini kalau kita punya logo ini bisa berubah juga ya. Kalau kita misalnya mau ambil, kita ada logo ya, saya punya logo enggak ya, misalnya ini ada logo, saya taruh mana ya, ini karena saya nggak punya logo ya. Kalau seandainya punya logo, coba saya cari ada nggak ya logo ya. Aduh ini harus cari. Coba cari ini ya, contoh di sini aja ya. Jadi kita cari logo, misalnya kita cari logo Unimus itu ya, Unimus logo PNG. Ini misalnya kita cari di sini. Ini kan banyak logo ini ya, kita ambil salah satu saja ya. Misalnya kita ambil yang mana ya, yang kecil ya. Misalnya kita ambil ini kita copy, ini PNG enggak ya, kayaknya enggak sih. Kita cari yang PNG ini aja ya.
Ini PNG enggak. Wih, masuk ke sini Unimus. Ini Unimus ya. Kalau misalnya kita cari yang logonya Unimus ini, kita copy coba ya. Ini copy save as image, ini saya copy. Misalnya ke sini ya, ke di backup data ini. Kemudian kita akan mencoba kita gunakan di sini ya. Kita tinggal upload tadi filenya di ya, di backup data. Kemudian ini ada logo Unimus ini ya, kita pakai ya ini ya. Kemudian kita select. Nah, kalau kita mau kecilin ya kecilin, tapi ini kayaknya kok segini dah cukup. Nah, ini kan udah kebesaran kan ya. Tapi kalau misalnya kita pengen diperkecil, diedit tadi ya, harus diedit. Ini logo misalnya, ini di sini logo, tapi kan ini jelek ya. Kita cari yang ukurannya itu mestinya kecil, change logo ya. Ini kalau ini kita perkecil di sini ya, ini bisa ini edit image. Nah, ini kan ada ukurannya kan, misalnya kita buat ukurannya berapa, kita buat di sini misalnya 100 lah, kali 100 ya. Nah, ini kan kecil. Sekarang kita update. Nah, sudah kan, sudah kita update. Coba lihat di sini tadi tampilannya besar kok kecil ya. Kita lihat. Ternyata nggak kelihatan di sini ya, nggak kelihatan karena terlalu kecil. Coba kita lagi ya, kita lihat lagi di logo. Jadi ini masuk lagi aja ke sini, ke customize ya, customize. Nah, ini kita ambil mana tadi logo ya. Ini logo, kita pilih. Ini ukurannya berapa? Ukurannya kecil udah ya, 100 select. Nah, ini kan kecil kan, lebih kecil dari tadi kan. Ini ya, ini contoh. Ini seperti sudah kita publish ya, maka akan ada logonya ya, akan ada logonya ini nanti. Ini kan sudah ada logonya, berarti kita tinggal sini, kita klik ya, refresh. Nah, sudah ada logonya kan. Sekarang apa yang kita lakukan setelah kita ada logonya? Kita membuat yang namanya ini ada, coba lagi ya, coba kita kembali saja ke sini. Saya pengen dari sini supaya kamu paham. Kita masuk ke customize lagi ya. Kemudian saya pengen di slidernya ya, slider setting ini. Nah, ini harus kita ya, slidernya itu mau diisi siapa. Nah, ternyata dia kan isinya dari artikel kan. Slider setting itu dari artikel yang akan kita gunakan. Nah, ini kan di sini belum ada karena kita belum buat. Berarti kalau kita belum buat, kita buat dulu. Contohnya ya, saya ingin membuat shader dari ini, dari Unimus ini. Mau saya ambil Unimus nih, misalnya kan ada berapa shader nih. Nah, ternyata shadernya tidak ada ya. Oh, ini ada ya, misalnya ini kita save as ya.
kita save as. Oh ini tapi HTML, kita buat slider yang pas. Ini enggak, kurang bagus ya. Coba saya mau lihat di sini, di mana ya? Barangkali saya bisa nemu gambar bagus ya. Ini fakultas kedokteran ini bagus nggak ya? Ini ternyata juga cuman begini saja websitenya ya. Nah ini misalnya ini ada ini ya. Ini juga HTML juga. Coba saya begini, saya ambil ini saya ngopi dari sini saja. Misalnya saya mau gambar satu ya, saya taruh di mana ya? Taruh di D aja ya. Misalnya saya taruh di sini ya, di D, kemudian di backup data ini saya taruh sini ya. Kemudian mana lagi? Ini ya misalnya. Nah ini saya ambil lagi, misalnya ini saya ambil. Ini contoh gambar ya, jadi kamu kalau nanti mau cari yang bagus. Ini 2 misalnya. Kemudian kalau kita cari lagi udah ya, kita cari itu dulu aja misalnya ya. Berarti kan itu kita sudah punya media 2 ya. Lalu kita akan membuat postingan misalnya gambar itu. Coba kita buat, caranya di post new. Nah kita buat misalnya di sini, kita buat adalah Universitas Muhammadiyah Semarang Galeri misalnya. Ini misalnya jadi di sini. Nah, ini kan kalau kita mau publish, tinggal ini di publish ya, di publish seperti ini. Nah ini sudah di publish. Ini kan publishan, ini di publish. Maka kalau kita lihat di sini kan ada judul, nanti akan ada judul artikel di sini ya. Ini kan kelihatan kan, Universitas Muhammadiyah Semarang Galeri. Nah, kalau kita membuat artikel ya seperti ini caranya ya. Tinggal kita ini kan kita klik, kan belum ada artikelnya tadi, cuman judulnya saja ya. Kita edit post, ini edit post ya. Ini kan edit post. Ini tanda plus ini bisa untuk misalnya saya kasih gambar. Ini gambar ya, upload. Ini gambar upload. Tadi kan saya sudah download ya, ini tak upload ya. Ini kita simpan ya, kita simpan. Nah begini. Kemudian kita coba jalankan lagi ya, kita jalankan lagi. Ini kan ada more karena tadi memang settingannya begitu. Nah ini ada, sudah kan. Nah, kita kalau mau bikin kata-kata tinggal buat kata-kata ya. Misalnya saya ingin membuat post baru ya, tinggal new post. Nah, ini nah, misalnya diganti lagi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kimia, Fakultas MIPA ya, Fakultas MIPA Unimus
galeri misalnya. Ini juga sama, nanti tinggal kita publish di sini ya, publish begini. Maka ini akan ada isinya, akan ada dua ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, ini ada dua artikel kan ini. Nah itu yang pertama, yang tadi. Kemudian kita cari yang pertama, yang kedua ini nih, belum ada isinya. Kemudian kita edit post. Saya ingin di sini itu ada ada videonya ya, ada videonya. Ini kita kasih gambar dulu aja ya, kita kasih gambar. Misalnya ini gambarnya pakai yang tadi nomor 2 ini. Nah ini gambar. Terus ini saya plus lagi, mau saya kasih misalnya paragraf. Di sini ada paragraf ya. Kemudian kita bisa juga mengganti-ganti di sini ya. Ini kita update dulu ya, kita update. Maka ini akan berubah ya, tampilannya akan berubah ya, akan seperti ini. Nah ini yang tadi belum ada gambarnya, nanti kan ada gambarnya. Nah ini, lalu saya ingin agar ini tadi ada post artikelnya, ada linknya bagus ya, kita buat namanya permalink. Ini permalink, kemudian kita pilih yang post name. Nah, jadi namanya save change. Ini supaya kalau dia dijalankan begini, kita klik di sini linknya, ini nama judul kita ya, seperti itu ya. Lalu kalau kita ingin edit post, tinggal edit post begini. Nah ini kita misalnya pengen ganti nambah tulisan, misalnya di sini ada tulisan, saya mau cari tulisan sembarang ya, misalnya saya cari di Google saja daripada saya nulis ya. Saya cari kimia Unimus ya. Nah, ini ada websitenya kimia ini. Ini misalnya saya coba di sini ya, saya cari kata-kata ini saya masukkan. Ini misalnya kata-kata yang di sini ini kita masukkan ya, misalnya ini saya copy ya, kemudian saya taruh sini, Ctrl V ya, di paste di sini. Kita pengen ya, ini adalah pilihan-pilihannya ya. Misalnya kita pengen pakai HTML ya, ini kita pakai HTML ya. Tujuannya apa? Untuk misalnya di sini saya pengen ada tampilan video ya. Saya coba cari di YouTube begini. Ini misalnya saya cari profil kimia, misalnya profil kimia Unimus, ada nggak? Kalau ada kita ambil. Nah ini kan ternyata ada fakultas dokteran malah adanya ya. Oh ini profil video ini ada ya. Saya ambil share ini, kita embed di sini, kita copy ya. Setelah kita copy, kita masukkan di sini. Di sini tadi mana tadi ya? Sorry. Ya di sini. Misalnya di sini saya tulis video profile pendidikan kimia Unimus ini ya. Nah, ini tinggal di paste di sini ya, di paste, lalu ini di update. Coba sekarang kita lihat ya, apakah sesuai tampilan yang kita inginkan atau enggak. Nanti kita cek. Ini kan sudah ada tulisannya tadi kan, yang di sini nih. Nah, tapi ini kan videonya sudah tampil ya.
Jadi di sini nih ada videonya. Nah, ini adalah video. Kita nggak kok tampilnya jelek, misalnya kita rapi-rapikan, itu bisa. Ya ini kan sudah ada video ini, tinggal ini misalnya ini dibuat tebel, ya dibuat posisinya. Misalnya saya pengen ini saya turun dikit, nah ini, kemudian posisinya, nah ini bisa begini ya, bisa digeser gini bisa. Nah ini di bawahnya ini ya, tulisannya juga sama, ini bisa dibesarin ya, seperti ini. Bisa kita pengen ada seperti ini, ada paragraf ya, kita kasih paragraf misalnya ini begini. Nah ini contohnya begini ya. Ini adalah contoh kalau kita ingin menampilkan video, jadi nanti kita bisa ambil videonya siapa saja dan kita bisa gunakan ya, ini kita view post. Kalau kita lihat di sini nanti akan seperti ini. Nah ini mudah kan? Nah udah bagus ya, sudah bisa buat website sekarang ya, cuman seperti ini ya. Ini ya, lalu saya ingin tadi di sini kan tadi ada untuk setting ini ya, customize. Misalnya saya ingin membuat galerinya ini. Nah ini saya pilih gallery one. Ini kok sample page ya, makanya sample page ternyata. Coba ya, saya ingin coba kalau saya gini kan mau gak jalan. Karena memang sampel page dia mainnya di sampel page itu di sini, berarti di page dia membuat galerinya. Coba sekarang kita buat page-nya ya. Page itu ini halaman. Misalnya kita ini privasi policy, sampel page ini kita edit aja ya. Edit. Misalnya ini kita ganti the gallery ya. Kemudian saya ingin ini kata-kata ini ada gambarnya ya. Misalnya ini di sini kita ada gambarnya. Itu kita bisa buat di sini ya. Misalnya saya ingin di sini ada gambar. Ini misalnya. Ya ini contoh aja, saya gambar kemudian saya update. Ini kemudian saya ingin membuat, ini kan contoh ya untuk menampilkan. Ada sosial media misal taruh. Nah, di sini kita bisa isi, kalau kita ada sosial media bisa taruh di sini ya. Apa saja di sini ya. Ini saya nggak jadi kasih ini saya simpan dulu ya. Sudah, sekarang kita tampilkan ya, seperti biasa kita tampilkannya seperti ini ya. Ini kan the gallery kan. Nah di sini kan, kalau kita membuat page lagi ya sama, kita masuk ke sini kemudian kita buat page, new page ya. Misalnya kita isi the best idea. Wah ini, maka kita tulis misalnya kita ingin gambar saja ya, tinggal kasih gambar. Misalnya gambarnya adalah ini ya, kita cari yang mudah-mudah dulu ya, kemudian kita publish ya. Coba sekarang kita ingin melihat hasilnya seperti apa, kita tampilkan localhost detok dokumen ini kan ada dua ya, the best idea sama ini. Kalau kita klik ini nah ini kan contoh ya, contoh sudah ada websitenya sudah jadi.
Sekarang saya ingin men-setting lebih jauh lagi biar lebih menarik ya. Saya cari misalnya yang customize ini tadi. Saya mau cari yang tadi di slider setting ini. Coba ini kan the gallery sama the best idea ya. Mau nggak dia kita publish. Nah ini kita tampilkan. Coba sekarang kita tampilkan. Ternyata dia masih kurang satu lagi mungkin ya. Ini coba saya coba lagi. Kita coba di page ya. Ini kita cari misalnya hubungi kami ya. Ini kita bisa menggunakan di sini gambar misalnya. Saya pengen ada gambar lagi soalnya di sini ya. Misalnya gambarnya apa ya, ini misalnya ini logo Unimus ya. Saya publish, kita view post. Nah ada kan di sini. Ini sudah ya, sudah ada 3 ini. Coba sekarang kita cari lagi settingannya ya. Kita cari di reading ini, kita mau dibacanya lewat mana. Nah ini kalau kita bacanya latest post berarti itu yang tampilkan, tapi kalau kita bacanya yang static nanti bisa kita pilih. Misalnya ini ya, ini kita pilih. Ini misalnya kita pilih begini ya, jadinya begini. Ini kita menggunakan statis, jadinya akan kelihatan sekali. Nah ini kalau kita menggunakan page yang kita tampilkan ya, ini tadi kita tampilkan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita ingin yang kita tampilkan tuh post name-nya ya, berarti post name ya. Kemudian saya pengen setting di sini lagi di menu ini. Nah menu ini bisa mana yang mau kita jadikan ya. Misalnya ini hubungi kami, ini sudah, berarti kan ini misalnya taruh di yang nomor 1 begini ya. Ini create menu. Nah ini sudah manage location. Nah ini yang kita pilih yang mana, nomor 1, berarti save. Nah seperti ini. Maka kalau kita tampil ya, kita tampilkan ya kurang lebihnya ini ya, hubungannya di sini. Nah ini kalau kita mau menggunakan apa ya, ini pakai gratisan ya, jadi nanti bisa cari template-template yang bagus sesuai selera kita ya, sesuai selera kita. Kalau itu widgetnya ini mau kita kasih apa, di sini ada juga ini widgetnya ini ya. Misalnya kita kasih apa-apa atau iklan untuk apa bisa gitu. Terus apa lagi ya, ini sudah saya customize tadi ya, bentuknya sudah lumayan ya. Nanti tinggal disesuaikan ya, jadi tinggal disesuaikan saja. Jadi kalau apa namanya, kalau nggak cocok ya nanti bisa cari yang template lain. Jadi ini adalah dengan cara membuat WordPress yang sangat begitu cepat dan mudah ya. Kalau kita mau lihat artikel kita ya, ini artikel kita. Nah ini videonya bisa tampil. Kalau misalnya kita buat media pelajaran, taruh sini kan tampil juga dia kan. Ini ya, ini yang apa namanya, sudah kita buat. Silahkan dicoba, dipraktekkan, sangat mudah ya. Lalu yang paling penting, cara yang kedua adalah bagaimana kita bisa membackup data kita ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke sini, ke ini my admin ya, php my admin. Kita cari database tadi. Database tadi kita kan Dato ini ya, ini tuh kita klik. Ingat, Dato ini adalah database yang sudah kita buat. Lalu kita pilih di sini SQL kita pilih.
Lalu setelah kita pilih, kita apain? Ya, kita ekspor ya, kita ekspor. Nah, lalu kita kirim. Nah, ini kan berarti SQL-nya ini adalah database. Nanti kalau kita pas misalnya website kita dihack orang, nggak usah takut karena kita sudah punya backupnya. Ini backup kita di sini nih. Ya, kita taruh, kita copy ya. Kita copy SQL kita ini. Misalnya saya pengen naruhnya di mana? Di backup data ini ya. Ini saya tulis, misalnya saya membuat backup data di sini namanya detok.com backup versi 1, misalnya sekarang tanggal 20 Oktober 2020. Jadi biasakan kalau membuat itu dikasih versi ya, versi 1 misalnya. Lalu kita taruh di dalamnya apa namanya tadi, ini kita taruh di sini yang tadi ini SQL-nya. Kemudian kita ke SAM kita ini htdoc, kita cari detok.com ini, copy saja semuanya, Ctrl C, copy. Kemudian taruh di file tadi yang backup tadi ya, ini ke detok kan di sini ya, jadikan satu aja di sini, Ctrl V. Nah, ini adalah semua file akan kita pindahkan ke sini ya, kita copy semuanya, kita copy di sini sehingga nanti kalau website kita itu dihack orang, ini tinggal diupload ulang ke server kita, tinggal pindah gitu aja ya. Nanti tinggal kita membuat SQL lagi yang apa namanya diisi sama ini. Nanti kalau tadi kan diekspor, berarti nanti kalau kita mengembalikan diimpor. Jadi kita mengimpor dari PHP MyAdmin ya. Ini seperti ini. Prosesnya cukup sederhana, tapi yang jelas sangat powerful ini WordPress ini kalau kita buat website ya, cepat, mudah, dan tidak harus ngerti coding. Ini kita lihat ya, filenya ada di sini semua ya. Kalau tadi kan kita sudah upload gambar ya, kita lihat di sini. Coba kita lihat di WP konten ini ada upload ini ya. Ini adalah gambar yang tadi ada ya. Ini artinya apa? Filenya ada di sini ya, benar ya, tadi kan kosong, ini sekarang sudah ada filenya. Jadi kalau kita lihat ini sangat simple, sederhana, mudah, dan apa namanya bisa dipakai oleh siapapun ya. Ini contohnya. Saya kira itu ya untuk pembuatan WordPress, mulai dari menginstal, kemudian memilih mengganti template, kemudian backup data sudah selesai. Silahkan dicoba ya. Nanti kalau masih belum jelas diulang-ulang videonya. Kok belum jelas lagi ya, tanya ke saya ya di grup atau di kelas, insya Allah akan saya jawab. Saya kira itu. Terima kasih, selamat berlatih, selamat mencoba, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.